Halo, perkenalkan nama saya Tamariska Boymau dari Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu dengan materi perbaikan tanah untuk konstruksi sipil. Kita dapat lihat pengertian umumnya yaitu perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan dan material pelapis. Perbaikan tanah tersebut berfungsi untuk mendukung kuat geser tanah, penurunan kompresibilitas tanah, peningkatan atau penurunan permeabilitas tanah, dan beberapa syarat teknis lainnya. Selanjutnya itu perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah suatu jenis stabilisasi tanah yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kemampuan dan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan dengan menggunakan bahan kimiawi, pencampuran tanah, pengeringan tanah, atau melalui penyaluran energi statis atau dinamis ke dalam lapisan tanah atau fisik. Selanjutnya itu perbaikan tanah apabila mengacu pada klasifikasi dari stabilisasi tanah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka ruang lingkup dari perbaikan tanah meliputi dua klasifikasi, yaitu yang pertama perbaikan tanah dengan metode kimiawi dan yang kedua itu perbaikan tanah dengan metode fisik. Ada pula prinsip dasar perbaikan tanah. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat daripada tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Tetapi sebaliknya yang diperlukan adalah lapisan tanah dengan kapasitas infiltrasi yang besar, maka koefisien permeabilitas tanah harus diperbesar. Teknik memperbesar koefisien permeabilitas tanah dapat dilakukan dengan urugan pasir pada permukaan atau pencampuran pasir melalui teknik injeksi ke dalam lapisan tanah dalam. Selain prinsip dasar yang diuraikan di atas, diharapkan bahwa para rekayawasa harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan hanya akan dapat berkelanjutan dan sumber daya alam akan dapat pula dimanfaatkan oleh generasi yang akan lahir di kemudian hari. Apabila aspek perlindungan terhadap lingkungan tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian infrastruktur yang dibangunnya. Selanjutnya yaitu jenis perbaikan tanah. Yang pertama perbaikan tanah dengan semen, yang kedua perbaikan tanah dengan kapur, yang ketiga perbaikan tanah dengan abu, yang keempat perbaikan tanah dengan larutan kimia, yang kelima perbaikan tanah dengan pemadatan, yang keenam perbaikan tanah dengan konsolidasi, yang ketujuh perbaikan tanah dengan teknik pengeringan, yang kedelapan perbaikan tanah dengan penggantian tanah, dan yang terakhir itu perbaikan tanah dengan resin. Selanjutnya itu tujuannya. Tujuannya itu untuk meningkatkan daya dukung tanah, meningkatkan kuat geser tanah, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, memperkecil permeabilitas tanah, memperbesar permeabilitas tanah, memperkecil potensi kembang susut pada tanah, dan yang terakhir menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan yang terakhir seyogianya menjadi tujuan yang melekat pada setiap perlakuan dan tindakan di dalam perbaikan tanah, terutama yang dilakukan dengan menggunakan bahan aditif yang bisa bereaksi dengan unsur-unsur bahan alamiah atau natural material dan akan mengubah struktur dan komposisi dari material alamiah tersebut. Selanjutnya, perbaikan tanah dengan metode kimiawi. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimia dapat menggunakan larutan kimia dan atau bubuk kimia yang dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang disesuaikan kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Kondisi tanah yang akan diperbaiki sangat penting diketahui secara komprehensif, baik sifat-sifat fisik maupun sifat kimia tanah, terutama yang menyangkut tentang komposisi kimia dari material tanah yang ada. Jenis tanah yang lebih banyak diperbaiki melalui metode kimiawi biasanya adalah jenis tanah berbutir halus, namun tidak jarang perbaikan tanah dengan metode kimia terhadap tanah berbutir kasar, seperti perbaikan sifat permeabilitas tanah berpasir yang digunakan pada bangunan yang membutuhkan sifat yang lebih kedap air. Batasan lain yang perlu diperhatikan di dalam penerapan perbaikan tanah dengan metode kimia adalah sifat-sifat reaksi kimia yang terjadi antara mineral tanah dan zat kimia yang dikandung oleh bahan stabilizer. Hal yang harus dihindarkan dalam penggunaan bahan kimia adalah perabatan atau penjalaran proses reaksi kimia ke massa tanah yang tidak menjadi target perbaikan.
Selanjutnya itu perbaikan tanah lempung dengan kapur. Kapur merupakan bahan penstabil secara kimiawi bersifat basa. Prinsip perbaikan tanah dengan kapur adalah mencampurkan kapur untuk memanfaatkan keunggulan sifat-sifat teknis dari bahan kapur dengan tanah yang mempunyai karakteristik kurang baik seperti tanah dengan plastisitas yang tinggi atau plastisitas tinggi, potensi ekspansi yang tinggi atau tanahnya ekspansif, kompresibilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Perbaikan tanah dengan kapur tidak sekedar dicampurkan namun juga diikuti dengan pemadatan. Selanjutnya itu perbaikan tanah lempung dengan semen. Semen merupakan material yang mempunyai sifat-sifat adhesif atau kohesif sebagai perekat yang mengikat fragmen-fragmen mineral menjadi suatu kesatuan yang kompak. Semen dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu semen hidrolis dan semen non-hidrolis. Semen hidrolis adalah suatu bahan pengikat yang mengeras jika bereaksi dengan air serta menghasilkan produk yang tanah air seperti semen portal, semen putih, dan sebagainya. Sedangkan semen non-hidrolis adalah semen yang tidak dapat stabil dalam air. Selanjutnya perbaikan tanah lempung dengan larutan kimia. Di antara sekian jenis larutan kimia yang dapat dipergunakan sebagai stabilizer di dalam pekerjaan perbaikan tanah, ada beberapa jenis yang telah diproduksi secara besar-besaran dan menjadi komoditas industri konstruksi seperti garam magnesium, garam natrium, garam aluminium, dan sebagainya. Penggunaan beberapa jenis larutan garam selain untuk bahan stabilizer pada tanah dasar juga banyak digunakan sebagai bahan pelentur atau es salju pada permukaan jalan di daerah yang mengalami musim salju. Selanjutnya itu perbaikan tanah metode fisik. Perbaikan tanah secara fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek seperti daya dukung penurunan, permeabilitas, dan lain sebagainya. Contoh penerapan sistem drainase walaupun menggunakan material untuk mengalirkan air tanah, namun tidak bereaksi secara kimiawi dengan mineral tanah, melainkan hanya berfungsi untuk menurunkan kadar air atau derajat kejenuhan di dalam massa tanah. Jenis perbaikan fisik yang paling sering dan paling mudah dilaksanakan adalah metode pemadatan tanah. Selanjutnya itu pemilihan tipe dan jenis perbaikan tanah secara fisik tidak terlepas dari 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, jenis tanah yang akan diperbaiki, yang kedua, parameter tanah yang memerlukan perbaikan secara tingkat perbaikan yang diperlukan sesuai kebutuhan konstruksi, yang ketiga, biaya perbaikan yang diperlukan, dan yang terakhir, ketersediaan material dan peralatan untuk perbaikan. Selanjutnya, berbagai metode fisik yang biasa dilakukan dalam upaya perbaikan tanah antara lain, yang pertama, metode pemadatan, yang kedua, metode konsolidasi, yang ketiga, metode pengeringan, yang keempat, metode penggantian, yang kelima, metode perekatan partikel tanah, dan yang terakhir, jenis pengembangannya. Selanjutnya ada pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama, perbaikan dengan teknik inclusion, yang kedua, perbaikan tanah dengan teknik fibrillation, yang ketiga, perbaikan dengan teknik stone column, yang keempat, perbaikan dengan metode compaction grouting, yang kelima, perbaikan dengan teknik dynamic compaction, yang keenam, perbaikan dengan teknik fibro replacement. Demikian hasil presentasi saya, terima kasih.